Halo Aries atau Aries, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan kamu terhadap dia dan juga perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif gitu ya. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau bahkan 70%, bisa juga 100% atau bahkan tidak sama sekali. Balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi kolektif, energi dari banyak sekali orang gitu ya. Untuk yang lebih mau personal gitu ya, kalau kamu mau lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So, anyways, aku udah shuffle kartunya, jadi lebih menghemat waktu dan ketika kamu menonton readingan ini atau video ini, kamu bisa langsung dapat hasil readingnya gitu ya. So, 4 kartu pertama berbicara terkait perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's see. Kita punya Knight of Swords, kita punya Queen of Wands, kita punya King of Swords, dan kita punya Ten of Swords. Oke. So, Aries atau Aries, aku melihat kamu tuh lagi kesel, greget sama dia gitu ya. Ada hal-hal yang bikin kamu emosi, ada hal-hal yang bikin kamu kesal, bikin kamu marah sama dia gitu ya. Possible, apapun yang menjadi penyebab dari kekesalan ini, apapun yang membuat kamu marah, apapun yang membuat kamu kesal dengan dia, berasal atau bersumber dari hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Dulu kamu begini sih, dulu kamu begitu. Nah, ada memori-memori seperti itu. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Ada pengalaman-pengalaman yang membuat kamu masih ungkit, masih masih keingat sama hal ini sampai sekarang ini. Makanya kamu masih kesal sama dia gitu ya. Bukannya kamu nggak sayang sama dia gitu. Bukannya nggak sayang sama sekali. Karena kamu masih ada keinginan atau harapan agar kedepannya hubungan bisa berjangka panjang. Kamu masih mempunyai pemikiran atau optimisme ini kalaupun nggak bakal cepet, kalaupun nggak bakal mudah, tapi kalau aku mau jalani, kalau aku mau perjuangkan, bisa kok, bisa berkembang kok, bisa ada perkembangan kok, kekesalan ini bisa terselesaikan kok, bisa dicari solusinya kok. Nah, kamu masih ada pemikiran seperti itu, masih ada pola pikiran perasaan-perasaan seperti itu, sehingga walaupun kamu masih ada kekesalan, kamu lagi dominan marah gitu ya, lagi terdominasi oleh kekesalan, oleh energi-energi yang kurang baik gitu ya. Tapi pada akhirnya tidak dapat dipungkiri masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta sehingga kamu memilih untuk ya udahlah fokus aja ke sekarang ini bisa ngapain ya udah kamu lakukan. Kalau sekarang kamu memang lagi unstable gitu ya secara pikiran ataupun emosi dan kamu ngerasa belum siap atau belum mau untuk berbicara sama dia ya kamu nggak mau. Tapi kalau misalnya kamu merasa walaupun kamu unstable tapi kamu bisa kontrol diri, bisa kontrol pikiran dan emosi dan kamu mau berbicara ya kamu akan berbicara gitu. Jadi lebih lebih ke apapun yang kamu rasa tepat, apapun yang kamu rasa siap untuk kamu lakukan dan mau kamu lakukan ya akan kamu lakukan gitu. Nah, artinya sebenarnya kan sebenarnya plus minus nih gitu. Artinya walaupun kesel tapi ada positifnya nih, masih ada berusaha untuk menempatkan pola pikir yang positif, pola pikir yang tepat. Tapi sayangnya kekesalan ini muncul sebagai bottom of the deck, sebagai main energinya, sebagai main cardnya. Apa maksudnya? Jadi walaupun ada keinginan yang positif untuk berpola pikir dan berpola perilaku gitu ya. Walaupun mau agar bisa berfokus ke sekarang ini, enggak terus-terusan berfokus ke belakang, tapi pada akhirnya karena rasa kesalnya lebih besar daripada yang harapan atau keinginan positif ini gitu ya. Karena energi yang kurang baik ini masih lebih besar, masih lebih mendominasi diri kamu dibanding dibanding
perasaan sayangnya dibanding perasaan cintanya. Pada akhirnya kamu jadi kayak tertekan lagi, kesal lagi, sedih lagi. Udah berusaha optimis, udah berusaha positif, udah berusaha untuk fokus ke sekarang ini, tapi karena sayangnya lebih banyak kesalnya, masih lebih besar rasa kesalnya, rasa kecewanya, rasa marahnya. Pada akhirnya kamu udah mencoba positif, udah mencoba present gitu ya, udah mencoba be present, tapi pada akhirnya jadi tertekan lagi, jadi down lagi, jadi kesal lagi, jadi ada beban pikiran lagi gitu ya. Nah, aku melihat salah satu dari kalian, aku melihatnya gini, aku ngelihatnya kamu ngerasa dia itu terlalu logis, terlalu kritis, tapi bener-bener nggak pakai perasaan sama sekali, nggak pakai emosi sama sekali. Yang pada akhirnya kan kita kita punya dua aspek dalam hidup kita, yaitu aspek emosi dan aspek logika gitu. Yang mana kan keduanya harus diseimbangkan, harus balance gitu. Kalaupun nggak balance, memang ada situasi-situasi tertentu yang memang kita harus pakai logika lebih banyak, dan ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita harus menggunakan emosi lebih banyak gitu ya. Nah, tapi dia kapanpun situasinya, kamu ngerasa tuh dia pakai logika, 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 dan somehow itu nggak selamanya seperti itu. Ada kalanya kita harus balance, ada kalanya memang kita pakai lebih banyak logika, ada kalanya kita lebih banyak pakai emosi. Tapi dia untuk keadaan apapun pakai logika gitu, pemikiran kritis yang pada akhirnya kamu kadang kesal dengan cara dia berpola pikir seperti itu. Nah, lalu untuk beberapa dari kamu ngerasa kayaknya tuh dia tuh keras banget, keras dalam artian tuh yang diktator, maunya didengar, maunya diturutin, tapi gak mau ngalah gitu. Sedangkan kamu yang berusaha ngalah. Aku melihat sebenarnya kalian berdua itu sama-sama keras. Kalian itu berdua sama-sama mempunyai idealisme, mempunyai prinsip tersendiri. Tapi sayangnya kamu masih mau mengerti dia dan dia tidak mau mengerti kamu. Nah, itu yang menjadi kendala di sini gitu ya. Yang menjadi salah satu kendala kenapa banyak gregetnya, kenapa lebih besar gregetnya dibanding optimismenya. Jadi kapanpun kamu udah berusaha positif, tapi sayangnya karena kamu lebih banyak gregetnya, lebih besar energi gregetnya gitu ya, pada akhirnya cepat atau lambat jadi down lagi, jadi tertekan lagi gitu ya. So, kita lihat Aries, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana gitu ya. So, kita punya Six of Cups, kita punya Six of Swords, kita punya The High Priestess, dan kita punya King of Cups gitu ya. So, Aries, aku melihat apakah dia masih sayang? Iya, sebenarnya dia masih sangat sayang sama kamu gitu ya. Dia masih merasa nyaman, masih merasa aman, dia masih sesayang itu, secinta itu sama kamu. Dia merasa damai berhubungan dengan kamu. Dia melihat kamu tuh ibarat rumah. Apa sih maksudnya rumah? Rumah itu kan representasi dari tempat yang paling nyaman gitu ya. Dari tempat yang paling menghangatkan. Nah, dia tuh melihat kamu seperti rumah gitu. Kamu tuh bisa bikin dia nyaman banget. Nah, itu di sudut pandang dia gitu. Nah, um, dan hubungan percintaan yang baik kan adalah hubungan di mana kamu pacaran atau kamu menikah gitu ya. Tapi kalian juga bisa sharing seperti best friend gitu. Artinya satu sisi kamu adalah pacaran tapi kamu juga best friend-nya. Nah, itu kan percintaan yang baik, hubungan percintaan yang baik. Nah, dia tuh melihat kamu juga sebagai best friend-nya. Sorry, kesedak. Dia melihat kamu tuh sebagai best friend-nya, nggak hanya pacar tapi sebagai best friend gitu. Artinya tuh dia melihat kamu tuh tempat sharing yang enak, tempat curhat yang enak, kamu tuh mau mendengar dia gitu. Nah, cuman tadi aku bilang kan kamu tuh mau ngalah gitu. Nah, salah satu bentuk ngalah kan kalau dia ngomong apa kamu mau dengerin gitu. Kamu mau berusaha dengan sudut pandang dia gitu. Cuman disadari atau tidak oleh dia, terkadang kamu ngerasa kok aku ngalah terus, tapi dianya nggak mau ngalah gitu. Nah, tapi sebenarnya aku ngelihat itu bukan dimaksudkan untuk dia seperti itu. Dia bukan sengaja untuk mau egois ke kamu. Pasti. Oke, Aries, maaf ada gangguan. Tadi tiba-tiba muncul notifikasi update untuk handphoneku. Alhasil videonya jadi ke pause gitu ya. So, kita lanjut lagi. So, aku nggak ngelihat dia itu sengaja untuk mau dalam tanda kutip jahatin kamu gitu ya. Tapi pada dasarnya karakternya possible memang seperti itu. Jadi apa yang dilakukan kamu itu dia nggak sengaja, dia nggak sadar gitu. Dia mungkin menurut dia ya itu wajar aja karena pada dasarnya dia terlahir dengan kepribadian seperti itu. Aku tidak membenarkan gitu ya karena pada akhirnya kita tetap harus introspeksi dan harus ada perkembangan. Cuman aku mau memberitahu kamu, dia bukannya sengaja, dia bukannya
mau nyakitin kamu, tapi pada dasarnya mannernya seperti itu, dan mungkin selama ini dia nggak sadar bahwa perilaku dia itu nggak baik atau kurang baik gitu ya. Nah, dia masih sayang kamu, dia masih cinta kamu. Dia sadar nih ada kondisi-kondisi di mana em, perasaan dia atau kondisi hubungan kalian tuh bergumul gitu, naik dan turun, ada yang menguras emosi, ada yang membuat emosional gitu ya. Dia sadar banget gitu, dia sadar banget ada yang membuat emosi gitu. Cuman dia nggak sadar kalau salah satu penyebab dari em, jadi gini, dia tahu nih ada masalah, dia tahu nih kondisi hubungan lagi nggak stabil, tapi dia nggak tahu kalau salah satu penyebabnya adalah karena dia yang terlalu keras, dia yang terlalu logis, terlalu kritis. Terkadang dia nggak sadar kalau dia sakitin kamu gitu ya. Nah, jadi dia sadar ada masalah, tapi dia nggak tahu penyebabnya apa. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia adalah salah satu penyebabnya gitu ya. Nah, tapi walaupun hubungan bergumul, walaupun kondisinya bergumul, perasaan dia bergumul, tapi pada akhirnya dia berusaha tenang, dia berusaha mengontrol diri, pikiran dan emosinya gitu ya. Dia berusaha untuk kalem, dia berusaha untuk oke, aku tahu situasi lagi nggak baik gitu ya, tapi aku juga nggak tahu sih permasalahannya apa, sebabnya apa. Ya udahlah, aku coba kontrol diri aja, aku tenangin diri aja, sambil tenangin diri, sambil aku jalani seperti air mengalir, sambil aku pertimbangkan kira-kira apa sih penyebabnya, salahnya apa sih, masalahnya apa sih, lalu kalau udah tahu harus gimana sih gitu. Nah, itulah kenapa Six of Cups ini juga berbicara dia berusaha santai, dia berusaha enjoy walaupun sebenarnya situasinya ada kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan, ada kondisi-kondisi yang cukup terbilang sulit gitu ya. So, Aries, kita ngelihat saran untuk kamu gitu ya dalam menjalani hubungan percintaan dengan dia gitu ya, dalam menjalani kondisi-kondisi ini gitu ya. Kita punya kartu Speak the Language of Love gitu ya. Oke, kita punya kartu Embrace Your Emotions. Dan kita juga punya kartu Forgiveness gitu ya. So, dari yang pertama kita punya kartu Speak the Language of Love gitu ya. Wait, diambil dulu. Oke. Loving words have the power to change lives, including your own gitu ya. Jadi gini, aku tahu kamu kesal gitu ya. Aku tahu kamu kesal, tapi sebisa mungkin jangan sampai mengumpat. Jangan sampai berkata-kata kasar. Jangan sampai merendahkan dia dengan kata-kata kasar gitu ya. Balik lagi aku bilang, possible dia tidak sengaja atau dia tidak sadar gitu. Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu kecewa, tapi tolong, namanya percintaan, namanya hubungan itu adalah understanding, adalah pengertian. Jadi salah satu tugas kamu atau PR kamu adalah berusaha untuk memahami dia gitu. Iya, kamu selalu memahami dia, aku bisa melihat itu. Tapi pada akhirnya kita berhubungan percintaan bukan untuk mengubah dia, tapi untuk menerima dia gitu. Jadi ketika kamu pacaran sama dia, ketika kamu menikah sama dia, bukan tujuan kamu atau bukan hak kamu, bukan tugas kamu untuk mengubah dia. Dia mau berubah atau tidak, itu adalah tugas dia, itu adalah kesadaran diri dia. Tapi tugas kamu adalah untuk menerima, untuk siap nggak kalau kamu akan menghadapi sifatnya yang seperti itu terus gitu. Nah, karena pada akhirnya tugas kamu adalah untuk memahami dia, dan dia juga akan berusaha memahami kamu, memahami sisi kurang baiknya kamu gitu. Karena pada faktanya dia memang ada sisi kurang baiknya, kamu juga ada sisi kurang baiknya gitu ya. Bukan aku mau menyalahkan kamu, bukan aku mau membela kamu, tapi aku memberitahukan kamu satu sudut pandang yang realistis gitu ya. Jadi jangan sampai kamu mengumpat, jangan sampai kamu berkata kasar gitu ya. Karena kalau kamu berkata kasar, kalau kamu mengumpat, kalau kamu memaki dia gitu ya, pada akhirnya bisa saja memperumit kondisi hubungan gitu ya, jangan sampai gitu ya. Atau bisa saja menurunkan kadar perasaannya, karena overall perasaan dia kuat gitu ya. Main cardnya atau bottom of the decknya adalah Six of Cups. Jangan sampai karena kamu kesel, kamu kebawa emosi, terus-terusan kebawa emosi, lalu kamu kesal sama dia, lalu kamu mengumpat berkata kasar, dia makin marah, dia makin bete, lalu kondisi hubungan mengalami kemunduran, lalu kamu menyesal, dan sampai seperti itu gitu ya. Em, Kartu Speak the Language of Love juga berbicara untuk kamu berserah gitu ya. Sebentar, ini kameraku kenapa sih? Oke. Um, Berserah itu bukan menyerah, sorry. Berserah itu bukan menyerah dan juga bukan berpasrah gitu ya, tapi lebih ke, oke, kamu boleh punya ekspektasi atau tujuan atau harapan ke depannya gitu ya. Aku mau hubungan begini, aku mau hubungan begitu, aku mau 1 tahun ke depan kami menikah atau dan lain-lain gitu ya. Boleh, sangat boleh mempunyai harapan, mempunyai ekspektasi, mempunyai impian, tapi jangan sampai kamu terlarut dalam impian tersebut. Jangan sampai kamu berfokus pada kapan ya impian aku tercapai, kapan ya semua membaik. Jangan seperti itu, tapi fokus utama kamu adalah sekarang ini, momen ini. Aku bisa apa, itu yang aku maksimalkan, itu yang aku lakukan. Karena pada akhirnya, kedepannya
akankah ekspektasi kamu tercapai atau tidak, itu sepenuhnya tergantung dari bagaimana kamu berlaku di hari ini. Sepenuhnya tergantung dari bagaimana kamu menanggapi dan memaksimalkan hari ini. Jika kamu maksimalkan hari ini dengan baik, ya maka kedepannya akan lebih baik, akan berpotensi besar lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak memaksimalkan hari ini dengan baik, gimana cara kedepannya bisa baik? Gitu ya, itu saran pertama gitu ya. Yang kedua kita punya kartu embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted gitu ya. Jadi kalau emang kesal ya udah jangan ditolak, jangan dilawan, jangan yang kayak oh enggak aku nggak kesal, enggak kok, enggak aku nggak kesal, jangan seperti itu gitu ya. Kalau kesal ya udah akui aja, jujur aja gitu. Karena kalau kamu membohongi dirimu sendiri, kamu aja bisa ngebohongin dirimu sendiri. Kedepannya kamu bisa aja bohongin dia. Yang bisa kamu kontrol yaitu diri kamu aja, kamu memperlakukannya secara tidak baik, itu membohongi. Gimana kalau kedepannya kamu ke orang lain, termasuk ke dia gitu. Dalam artian, jujurlah pada dirimu sendiri. Jujurlah pada perasaan kamu. Kalau kamu marah, akui kamu marah. Tapi jangan biarkan menghambat. Jangan biarkan menghambat perasaan atau perkembangan hubungan. Jangan biarkan untuk menghambat keseharian kamu gitu. Diterima aja. Ajak aja bicara. Kalau misalnya kamu lagi emosi, oh ya udah aku emang lagi emosi sih. Emang dia gitu sih, dia gitu sih. Cuman ya udahlah pelajaran. Ambil aja hikmahnya, ambil aja pembelajarannya gitu ya. Dan terakhir kita punya kartu forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointments gitu ya. Forgiveness, tidak ada yang kamu dapatkan dengan terus-terus berpegang pada masa lalu, kekecewaan masa lalu gitu ya. Dan Knight of Swords ini dia melihat ke kiri gitu ya. Kiri ini berbicara tentang masa lalu. Jadi memang possible ada kekecewaan dari masa lalu atau hal-hal yang telah terjadi sebelumnya yang masih kamu ungkit, yang masih terbawa sampai sekarang ini. Nah, diminta untuk kamu coba maafkan gitu ya. Maafkan bukan berarti kamu melupakan, karena kita harus terus ingat. Tapi ingat ini untuk apa tujuannya nih? Bukan untuk kamu terus ungkit ke depannya gitu ya. Tapi kamu ingat untuk jadikan pembelajaran. Oh, dulu pernah begini loh, dan dulu begini aku handle-nya. Maka kalau sekarang atau ke depan aku menghadapi permasalahan yang serupa, aku udah tahu nih gimana handle-nya, atau aku gimana ya bersikap kalau belajar dari pengalaman ini gitu ya. Jadi masa lalu kamu tetap harus lihat, tetap harus kamu ingat, tapi ingat dan lihatnya ini untuk jadikan pelajaran, jadikan pegangan, pedoman, bukan untuk sesuatu yang terus kamu ungkit. Karena pada akhirnya kalau kamu terus mengungkit masa lalu, kamu nggak dapat apa-apa untuk hubungan kamu, dan juga untuk kamu yang ada kamu sedih, sakit hati, terus-terusan makan hati gitu ya. Oke, Aries. Kemudian di sini ada informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu, dia, atau bahkan berdua gitu ya. Bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Dan juga ada zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu zodiak Aries, atau zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya. Atau bahkan berdua, dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya, tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau kamu sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, ulang tahun baik dari tanggal atau bulan ulang tahun kamu ataupun dia gitu ya, atau pertama kali jalan bareng, tanggal-tanggal atau bulan-bulan pertama kali jalan bareng kalau kamu masih ingat gitu ya, dan lain-lain. Pastinya tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Balik lagi, ini general reading. Apabila dari informasi-informasi ini tidak ada yang resonate dengan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya kesampingkan, ambil pembelajarannya. Gitu ya. So, let's get started. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara Aries, Sun, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke, ada yang jump out ya. So, terima kasih, alam semesta. So, let's see. Kita punya bulan Mei. Kita punya 20. Kita punya Agustus. Kita punya Capricorn. Kita punya Taurus. Kita punya Juli. Kita punya Januari. Kita punya 6 atau 9. Kita punya Februari. Kita punya Pisces atau Pisces. Kita punya Juni. Kita punya September. Kita punya Aquarius. Kalau kamu dealing dengan Pisces gitu ya, kalau kamu dealing dengan Pisces, kamu bisa coba cek readingan Pisces gitu ya, karena
readingannya mirip-mirip gitu ya, energinya mirip-mirip gitu ya. Dalam arti miripnya itu um, perasaan kamu ini ada di readingan dia, dan perasaan dia ada di readingan kamu gitu. Jadi kayak connected, related gitu. Jadi kalau kamu memang dealing dengan Pisces, kamu bisa coba cek video Pisces gitu ya. Juni, Januari, X, 3, 11, Oktober, Juni, 22, 23, Sagittarius, Januari, Sagittarius, aku mendengar saran terkait trust the process gitu ya. Jadi kondisi hubungan kalian yang sekarang ini terjadi adalah bagian dari proses. Sebelum hubungan kalian bisa benar-benar stabil, bisa benar-benar berkembang pesat. Sebelum akhirnya hubungan kalian bisa minim masalah gitu ya. Jadi jalani aja, embrace your emotions and trust the process gitu ya, let it flow gitu ya. Aku merasa ini memang ada atau bahkan mungkin banyak yang berhadapan dengan Pisces karena memang isunya mirip gitu ya. 16, Cancer, J, November, Agustus, Capricorn, 29, F, Libra, O, April, 22, P, Cancer, N, V, aku mendengar November, dan kita punya November di sini. Lalu kita punya Y, 6 atau 9, Agustus, Scorpio, Februari, 11, G, 8, R, Z, Juni, Cancer, 22, Aries, kamu adalah Aries, dan possible kamu juga berhadapan dengan sesama Aries gitu ya. Lalu kita punya juga Desember, kita punya Sagittarius, kita punya Mei, kita punya Juli, kita punya D, kita punya Aquarius, kita juga punya Capricorn, kita juga punya 17, kita juga punya Juni, lalu kita punya S, kita punya K, kita punya J, kita punya Q, kita punya Leo. Ada yang tinggal di Pontianak, sepertinya ada yang tinggal di Pontianak gitu ya. Mei, B, I, Desember, N, Januari. Yang tadi aku bilang Pontianak itu antara memang tinggal di Pontianak dari lahir atau sedang berada di Pontianak untuk urusan-urusan tertentu gitu ya. November, Sagittarius, Aries atau Aries, September, 25, R, dan terakhir Pisces gitu ya. So, Pisces itu Pisces gitu ya. So, Aries, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.